Kami kelompok 5 dari kelas H ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jian Meliani Krisanta Dangga dengan NIM 2322411344. Teman saya, Perkenalkan, nama saya Vivi Afriana Lucy dengan NIM 2322411343. teman saya, Perkenalkan, nama saya Ninci Arianti Totu dengan NIM 2322411354. kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami tentang dampak pariwisata bagi masyarakat lokal di Pantai Oesapa, Kota Kupang. Selamat menyaksikan. Dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat lokal di Pantai Oesapa, Kota Kupang. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat. Melalui sektor pariwisata, masyarakat dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan, dan berkembangnya usaha-usaha kecil. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah. Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah Pantai Oesapa. Pantai Oesapa merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal dan ramai dikunjungi masyarakat karena lokasinya yang dekat dengan pusat kota. Pantai ini menawarkan pemandangan laut yang indah, suasana yang nyaman, dan panorama matahari terbenam yang menarik. Selain itu, di kawasan pantai juga terdapat banyak pedagang yang menjual makanan dan minuman, sehingga menjadikan Pantai Oesapa sebagai salah satu tempat berkumpul masyarakat. Perkembangan pariwisata di Pantai Oesapa memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, terutama dalam bidang ekonomi. Banyak masyarakat memanfaatkan keramaian wisatawan untuk membuka usaha kecil, seperti berjualan makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun di sisi lain, perkembangan pariwisata juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti masalah kebersihan, kurangnya fasilitas umum, dan masalah keamanan, yang dapat mengurangi kenyamanan pengunjung maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik agar pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Kita akan masuk dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu kondisi dan permasalahan utama. Pantai Oesapa merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Kota Kupang. Lokasinya yang mudah dijangkau membuat pantai ini selalu ramai dikunjungi, baik pada sore hari maupun pada malam hari. Banyak pengunjung datang untuk menikmati pemandangan pantai, bersantai bersama keluarga, maupun menikmati berbagai kuliner yang dijual di sekitar kawasan pantai. Perkembangan Pantai Oesapa juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Banyak masyarakat sekitar memperoleh penghasilan dengan membuka usaha kuliner, menjual minuman, menjual makanan, dan menyediakan jasa lainnya bagi para wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu masalah kebersihan. Permasalahan utama yang sering ditemui di Pantai Oesapa adalah banyak sampah yang masih berserakan di sekitar kawasan pantai, seperti sampah plastik, botol minuman, dan sisa makanan yang ditemukan di berbagai sudut Pantai Oesapa. Hal ini disebabkan karena kurangnya tempat sampah yang tersedia serta rendahnya kesadaran sebagai pengunjung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi keindahan pantai, tetapi juga merusak lingkungan pesisir dan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Masalah yang kedua yaitu kurangnya fasilitas umum.
Pantai Osapa juga memiliki beberapa keterbatasan fasilitas umum, terutama belum tersedianya toilet umum yang memadai. Padahal, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Kurangnya fasilitas umum membuat wisatawan merasa kurang nyaman, sehingga berpengaruh terhadap kualitas destinasi wisata. Masalah yang ketiga yaitu masalah keamanan. Selain masalah kebersihan dan juga kurangnya fasilitas umum, masalah keamanan Pantai Osapa juga masih kurang terjaga, seperti kehilangan helm dan terjadinya perkelahian di kawasan pantai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan keamanan di kawasan wisata masih belum optimal. Apabila masalah ini terus terjadi, maka dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi para pengunjung wisata maupun masyarakat setempat. Masalah yang keempat dan yang terakhir adalah pengelolaan kawasan wisata yang belum maksimal. Walaupun terdapat banyak pedagang dan tempat duduk bagi para pengunjung, pengelolaan kawasan wisata secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Penataan kebersihan, keamanan, dan fasilitas pendukung masih memerlukan perhatian lebih agar Pantai Osapa dapat berkembang menjadi destinasi yang lebih baik. Pembahasan yang kedua adalah identifikasi akar masalah menggunakan metode 5Y. Masalah utama, pengelolaan pariwisata Pantai Osapa belum optimal dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Yang pertama, mengapa pengelolaan belum optimal? Karena fasilitas dan sistem pengelolaan kawasan masih terbatas. Masih kurangnya tempat sampah, belum adanya toilet umum, serta kurangnya pengawasan menyebabkan kawasan wisata belum tertata dengan baik. Yang kedua, mengapa fasilitas masih terbatas? Karena terdapat beberapa kendala pembangunan dan pemeliharaan fasilitas wisata seperti keterbatasan anggaran, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta faktor alam seperti abrasi dan gelombang pasang yang dapat merusak infrastruktur di sekitar pantai. Pembangunan fasilitas wisata seperti toilet umum, tempat sampah, dan area parkir membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa fasilitas belum dapat disediakan secara maksimal. Selain itu, kondisi Pantai Osapa yang berada di wilayah pesisir juga menghadapi ancaman abrasi dan gelombang pasang yang dapat merusak fasilitas yang sudah dibangun. Permasalahan sampah yang terus meningkat akibat aktivitas pengunjung dan pedagang juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pengelolaan kawasan wisata secara optimal. Yang ketiga, mengapa pengelolaan sampah dan pembangunan fasilitas belum maksimal? Karena koordinasi perhatian dari berbagai pihak dalam pengelolaan Pantai Osapa masih belum optimal serta regulasi pengembangan pariwisata masih dalam proses. Pengelolaan Pantai Osapa masih menghadapi berbagai kendala seperti belum adanya kerjasama yang maksimal antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Selain itu, menyusun kebijakan daerah terkait pembangunan pariwisata masih belum sepenuhnya selesai sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan fasilitas dan pengalokasian anggaran. Akibatnya, pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan wisata belum berjalan secara optimal dan masih banyak bergantung pada swadaya masyarakat dan pedagang di sekitar pantai. Yang keempat, mengapa koordinasi dan regulasi belum optimal? Karena masih terdapat tumpangan tindih kewenangan, masalah kepemilikan lahan,
serta kurangnya penataan kawasan pesisir secara terpadu. Pengelolaan Pantai Wesapa melibatkan berbagai pihak melalui pemerintah kota, pemerintah provinsi, sehingga masyarakat dan pelaku usaha. Banyaknya pihak yang terlibat menyebabkan pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi kurang jelas, sehingga proses pengambilan keputusan sering berjalan lambat. Selain itu, adanya masalah status kepemilikan lahan di sekitar pantai juga menjadi kendala dalam pembangunan fasilitas umum dan penataan kawasan wisata. Di sisi lain, masih terdapat pembangunan dan lapak pedagang yang belum sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga pengelolaan kawasan pantai menjadi kurang tertata dan sulit dikembangkan secara maksimal. Yang kelima, mengapa penataan dan pengelolaan terpadu belum terwujud? Karena belum adanya kebijakan dan program pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta masih kurangnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta pelaku usaha. Pengembangan Pantai Wesapa masih menghadapi berbagai kendala seperti konflik tata guna lahan, masalah pengelolaan sampah, keterbatasan fasilitas, serta kerentanan terhadap abrasi. Permasalahan tersebut belum dapat diatasi secara maksimal karena belum adanya program pengelolaan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha masih belum optimal, sehingga penanganan permasalahan sering dilakukan secara sementara dan belum menyentuh akar permasalahan yang ada. Akar permasalahannya kurangnya kerjasama antara pengelolaan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sehingga berbagai masalah di Pantai Wesapa belum dapat ditangani secara optimal. C. Strategi dan program pengembangan Pantai Wesapa dengan pendekatan SMART. Pendekatan SMART yang dimaksud adalah cara membuat program yang memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, realistis, sesuai kebutuhan, dan memiliki batas waktu. Yang pertama, spesifik. Tujuan utama pengembangan Pantai Wesapa adalah menjadi pantai lebih bersih, aman, nyaman, dan menarik bagi wisatawan. Contohnya, misalnya pemerintah menambahkan tempat sampah, membangun toilet umum, dan mengajak masyarakat itu ikut menjaga kebersihan pantai. Yang kedua, terukur. Setiap program harus memiliki target yang bisa diukur agar diketahui apakah bersih atau tidak. Contohnya, sampah di pantai berkurang 50% dalam 3 tahun. Dibangun 5 tempat sampah dan 2 toilet umum. Jumlah wisatawan meningkat setiap tahun. Semakin banyak masyarakat yang ikut berjualan atau bekerja di sektor wisata. Indikator keberhasilan, pantai harus lebih terlihat bersih, wisatawan semakin banyak, pendapatan masyarakat meningkat. Ketiga, dapat dicapai. Program ini bisa dilaksanakan karena Pantai Wesapa memiliki potensi wisata yang besar dan didukung oleh pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta perguruan tinggi. Contohnya, pemerintah bekerja sama dengan warga untuk mengadakan kerja bakti, membersihkan pantai, dan memberikan pelatihan kepada pedagang agar pelayanan kepada wisatawan lebih baik. Keempat, relevan. Program yang dibuat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Pantai Wesapa seperti sampah, kurangnya fasilitas, keamanan, dan pengelola wisata yang belum maksimal. Contohnya, karena banyak sampah
berserakan, maka harus dibuat program menyediakan tempat sampah dan kegiatan bersih pantai setiap minggu. Yang kelima, batas waktu. Setiap program memiliki jadwal pelaksanaan agar lebih terarah. Contohnya, 2006 membentuk Pokdarwis, menyediakan tempat sampah, sosialisasi kebersihan. 2027 membangun toilet umum dan menata area parkir. 2028 melatih masyarakat dan meningkatkan promosi wisata. 2029 memasang CCTV dan mengevaluasi kebersihan. 2030 mengevaluasi seluruh program dan melanjutkan pengembangan wisata. Program pengembangan Pantai Osapa. Yang pertama, program pengelola sampah. Kita harus menjaga pantai agar tetap bersih, agar wisatawan merasa nyaman. Contohnya, kita menambahkan tempat sampah, kerja bakti setiap minggu, edukasi agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, program peningkatan fasilitas. Kita harus melengkapi fasilitas agar kebutuhan wisatawan terpenuhi. Contohnya, membangun toilet umum, menambahkan lampu penerangan, menata area parkir. Yang ketiga, program keamanan wisata. Kita harus meningkatkan rasa aman bagi pengunjung. Contohnya, menambahkan petugas keamanan, membangun pos keamanan, dan memasang CCTV. Yang keempat, program memperdayakan masyarakat. Kita harus melibatkan masyarakat agar memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata. Contohnya pelatihan berwirausahaan, pelatihan pelayanan wisata, membangun UMKM lokal seperti penjualan makanan khas. Yang terakhir kelima, program promosi wisata. Kita harus memperkenalkan Pantai Osapa kepada banyak orang agar jumlah wisatawan lebih meningkat. Contohnya promosi lewat Instagram, Facebook, dan TikTok, dan mengadakan festival pantai, dan bekerja sama dengan media dan perguruan tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu D. Berikan rekomendasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media untuk mewujudkan pariwisata NTT yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Nah, yang pertama, rekomendasi kebijakan yang melibatkan pemerintah. Nah, yang pertama yaitu pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan pengelolaan Pantai Osapa melalui penyediaan fasilitas dasar seperti tempat sampah, toilet umum, area parkir, dan penerangan yang memadai. Nah, terus yang kedua, pemerintah perlu menyusun kebijakan pengelolaan wisata yang lebih berintegrasi serta memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar proses pengembangan wisata dapat berjalan lebih efektif. Nah, yang ketiga, pemerintah juga perlu membentuk dan memperkuat kelompok sadar wisata atau Pokdarwis sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan wisata. Nah, yang kedua, rekomendasi kebijakan melibatkan masyarakat. Nah, yang pertama, masyarakat harus terlibat secara aktif dalam pengelolaan kawasan wisata melalui kegiatan bergotong royong membersihkan pantai, menjaga keamanan lingkungan, serta ikut mengawasi perilaku pengunjung. Nah, yang kedua, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan agar Pantai Osapa tetap menjadi destinasi wisata yang menarik dan nyaman bagi pengunjung. Nah, yang ketiga, rekomendasi kebijakan yang melibatkan pelaku usaha atau pedagang. Nah, yang pertama yaitu para pedagang di sekitar Pantai Osapa perlu berperan dalam menjaga kebersihan kawasan
dengan menyediakan tempat sampah di area usahanya masing-masing dan dapat mengelola limbah dengan baik. Nah, yang kedua, pelaku usaha juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mendukung kegiatan kebersihan, keamanan, dan promosi wisata. Nah, yang keempat, rekomendasi kebijakan melibatkan akademisi. Yaitu yang pertama, perguruan tinggi dapat berperan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, akademisi dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai pengelolaan pariwisata, pengelolaan sampah, pelayanan wisata, serta pengembangan usaha berbasis pariwisata. Nah, yang terakhir, rekomendasi kebijakan yang melibatkan media. Nah, melalui media, kita dapat mempromosikan Pantai Oesapa sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Kupang. Nah, promosinya bisa melalui media sosial dan televisi. Nah, yang kedua yaitu melalui media kita juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan mengenai pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan pantai. Jadi berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pariwisata di Pantai Oesapa memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan membuka peluang usaha. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan seperti sampah yang berserakan, kurangnya fasilitas umum, dan masalah keamanan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media dalam mengelola Pantai Oesapa secara lebih baik. Sekian video pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan seluruh warga Kota Kupang. Terima kasih.